Shalom adik-adik. Pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kakak yang membawakan firman Tuhan di hari ini. Perkenalkan, nama kakak Rio. Jadi, pada hari ini, kakak akan membawakan cerita tentang Yesus menyembuhkan tangan seorang di dalam tempat ibadah. Hari ini, kabar adik-adik gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kakak berharap adik-adik sehat semua di rumah ya. Jadi pada hari ini kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum itu, lipat tangannya, tutup matanya ya. Dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan ada bersama kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau juga kumpulkan kami walaupun di ibadah online ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada hari ini firman yang kakak bawakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang lumpuh di dalam tempat ibadah. Jadi adik-adik mempunyai tangan yang lengkap kan? Mempunyai 2 tangan dan 10 jari kan? Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kelengkapan pada organ tubuh kita. Nah, sebelumnya, jadi kedua tangan ini digunakan untuk meraba dan memanggil seseorang seperti itu. Jadi adik-adik harus menggunakan tangan ini sebaik mungkin. Nah, pada hari ini kakak akan menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang di dalam rumah ibadah. Nah, ini gambarnya, ini ilustrasinya. Jadi dimana di sini ada Yesus, ada seorang yang menderita kelumpuhan pada tangannya, dan ada orang-orang Farisi di sini. Jadi jadi suatu ketika pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, di mana umat Israel beribadah, mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun selain beribadah di hari Sabtu itu. Nah, bisa dilihat di sini, ini suasana di dalam rumah ibadah itu. Jadi Yesus bertemu dengan seorang yang sudah lama mengalami kelumpuhan pada tangannya. Lalu pada suatu ketika ada orang Farisi di situ dan melihat Yesus. Nah, ketika dia melihat Yesus, dia pun bingung. Kenapa ada Yesus ya di sini? Apa yang akan dia lakukan terhadap orang yang lumpuh itu? Jadi mereka lihat dari kejauhan. Wah, itu ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Nah, di situ Yesus melihat seorang laki-laki yaitu, dan Yesus menyembuhkan tangannya. Dia memanggil, "Bapak, sini Bapak. Kamu yang sakit itu kan Bapak?" Lalu dia menyembuhkan sebelah tangannya itu yang lumpuh itu. Tetapi pada peraturan seharusnya di hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun seperti menyembuhkan orang sakit atau apapun selain beribadah kepada Tuhan. Jadi orang-orang Farisi ini mulai berpikir untuk menjatuhkan Yesus. Dia mencemooh Yesus. Wah, Yesus gimana? Kan dia nggak boleh menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Nah, tetapi Yesus tetap menyembuhkan ya. Ingat, Yesus tetap menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi di dalam cerita ini kita harus bersyukur dan kita mempunyai kemampuan
yang diberikan Tuhan Yesus untuk mendoakan orang yang sakit. Dan kita harus juga berbagi kepada orang lain. Nah, itu cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Lalu selanjutnya itu ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya bertuliskan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi setelah kita mendengarkan firman tersebut, nah tiba waktunya kita akan menghafal ayat hafalan. Jadi adik-adik harus menghafal ayat hafalan ini ya. Ayat hafalan ini diambil dari Matius 4 ayat 24, dimana aku bacain dulu ya untuk fullnya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, jadi kita udah siapin ayat ini di Matius 4 ayat 24. Nah, ini gampang kan untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus hafal itu ya. Jadi Yesus menyembuhkan mereka. Jadi kita harus mempunyai iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kita. Dan kita harus bersyukur kalau kita diberikan kelengkapan pada tubuh kita, mulai dari kepala, badan kita, dan kaki kita. Sekian dari kakak. Nah, kita sudah di penghujungnya. Jadi kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Saya berharap adik-adik dapat berdoa dengan baik ya. Jadi sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Dan ingat pesan kakak, kalau kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Dan berkatilah juga kedua orang tua kami. Berilah kesehatan kepada mereka. Dan berkatilah kami agar kami dapat membanggakan mereka di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh teramat baik buat kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.